Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Priandoko, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Batang, dengan Ibu Fasilitator Ibu Marina Dwi Marti Sunarsiwi dan pengajar praktek Bapak Sukarjo Budi Satrio SPD. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adi Susilo Ari Wibowo, guru IPA kelas 8 SMP 3 Bandar. Ya, terima kasih Pak Adi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adi sudah meluangkan waktu hari ini untuk kegiatan pra-observasi ya, untuk coaching untuk supervisi akademik. Ya, kan. Gimana keadaan di rumah? Alhamdulillah baik semua. Anak, semua, istri sehat ya, semua. Alhamdulillah. Nanti untuk kegiatan hari ini yaitu coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas saya di modul 2.3 tadi ya. Nanti minta bantuannya dan kerjasama. Siap ya. Nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Pak Adi bisa menjawab. Siap Pak Adi? Siap. Oke, terima kasih. Yang pertama Pak Adi ya, untuk besok itu materinya apa Pak? Baik, untuk besok saya dengan anak-anak itu sudah menentukan rencana untuk materinya adalah pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya materinya, oke. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai besok ada 3. Ya. Itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan hukum pembiasan cahaya. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan jalannya sinar pada 2 medium yang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, luar biasa. Jadi saya garis bawahi di sini tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah siswa bisa menjelaskan hukum pembiasan cahaya. Kemudian yang kedua itu jalannya sinar pada 2 medium yang berbeda. Dan yang ketiga adalah siswa bisa memberikan contoh untuk peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Untuk persiapan besok pagi, Nah, yang dipersiapkan untuk persiapan besok seperti biasa, yang pertama jelas rencana pembelajaran dari RPP, ya. kemudian alat dan bahan ajar, Ya. terutama karena besok itu praktek, berarti ya alat-alat praktikum, kemudian LKS, dan penilaiannya. Dan penilaian. Oke. Kira-kira itu Pak Adi, besok itu kesiapan anak gimana Pak Adi? Kesiapan anak, insya Allah sudah siap karena memang sudah saya beritahu pertemuan sebelumnya. Kira-kira nanti itu kendalanya apa Pak Adi? Nah, untuk kendala yang kemungkinan bisa terjadi karena anak kita kan seperti itu, yang pertama biasanya satu, alat Pak. Biasanya kan karena saya meminta anak untuk membawa alat, biasanya itu yang lupa. Oh ya, alat ya. Yang kedua biasanya keaktifan anak. Keaktifan anak dalam kegiatan praktek itu paling yang paling anak itu yang paling sering muncul terjadi di sekolah kita seperti itu. Oke, jadi tadi saya garis bawahi untuk besok permasalahan atau kendala mungkin kesiapan anak dalam membawa, karena anak dari rumah sudah ditugasi Pak ya, untuk bahan-bahannya ya. Kemudian keaktifan anak ketika praktek. Kemudian untuk diskusinya kemampuan anak gimana Pak? Nah, itu salah satu juga, salah satu yang nanti bisa mengakibatkan pembelajaran kurang berhasil adalah kemampuan anak untuk berbicara dalam diskusi. Itu masih kurang di sekolah kita, terutama anak-anak yang besok kelas 8B ya, kelas 8B besok. Kemudian kan mesti itu ada rencana
rencana aksi supaya kegiatan bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Itu rencananya gimana Pak? Nah, rencana agar pembelajaran nanti bisa berhasil itu sudah saya berikan komando untuk anak-anak melalui grup WhatsApp. Itu satu berarti perlengkapan untuk alat-alat ya. Jadi saya sudah memberikan pengumuman grup WA kelas 8B untuk membawa alat praktikum ya, bahan-bahan praktikum untuk dibawa pas hari hanya. Itu saya berikan dua kali sehari sebelum dan pagi sebelum berangkat. Kemudian yang kedua untuk mengaktifkan keaktifan anak itu untuk praktek kita buat berkelompok sedikit. Buat berkelompok agar nanti kegiatan berjalan lancar. Kemudian yang ketiga untuk kemampuan diskusi. Jadi kelompok yang sudah saya bentuk itu ada beberapa anak yang memang saya beri tugas khusus yang kemampuan berbicaranya, kemampuan diskusinya bagus. Itu saya plot di masing-masing kelompok, saya bagi pemerataan seperti itu. Oke, tadi saya simpulkan tadi untuk rencana aksinya yang pertama yaitu untuk persiapan jadi lewat grup WA ya, dari malamnya dan paginya ya. Kemudian untuk keaktifan nanti dibagi menjadi berkelompok secara heterogen Pak Adi ya, secara heterogen. Kemudian yang ketiga yaitu untuk diskusi nanti juga sudah diplot-plotkan ya. Oke, luar biasa. Kemudian untuk berikutnya yaitu area pengembangan yang hendak dicapai apa Pak? Area pengembangan yang hendak dicapai. Area yang pengen saya capai di sini adalah satu, keaktifan anak. Jadi saya pengen anak-anak itu ketika proses pembelajaran aktif, tidak hanya beberapa anak saja. Kemudian yang kedua, kegiatan kelas ya, kegiatan kelas jadi anak yang kegiatan kelas yang di sini yang saya maksud adalah berarti untuk membuat agar pembelajaran itu bisa berhasil. Karena ini praktek, maka saya harus berkeliling per kelompok. Berkeliling per kelompok, memantau satu persatu kelompok agar diskusi dan jalannya praktek dapat berjalan dengan lancar. Itu mungkin yang jadi itu ya. Kemudian kira-kira untuk menjaga komitmen Pak Adi untuk kegiatan besok siapa itu? Ya, untuk menjaga komitmen saya biar saya dapat melaksanakan pembelajaran agar saya juga tidak lupa, saya akan berkonsultasi bersama-sama dengan Bu Ipa yang ada di sekolah kita, yaitu Bu Ilma. Itu yang biasanya memberikan sedikit informasi ke saya atau mengingatkan saya biar tidak lupa bahwa hari ini akan ada ini di kelas ini, biasanya seperti itu. Berarti di sini ada dua guru IPA Pak Adi ya, Pak Adi dan Bu Ilma. Berarti saling berkolaborasi ya. Oke. Pak Adi, untuk pembelajaran besok itu kira-kira mau dilaksanakan kapan? Ya, pembelajaran besok itu akan kita laksanakan di kelas 8B jam ke-78 dari hari Kamis. Hari Kamis besok ya. Besok jam. Jadi jam 8 ya. Jam 12. Oke. Siang ya Pak Dia? Siang Pak, jam siang misalnya. Oke, luar biasa Pak Di. Tadi sudah banyak sekali ya, semuanya sudah disampaikan. Kemudian kira-kira kapan kita ketemu lagi? Ya, boleh setelah itu karena ini bulan puasa mungkin habis pembelajaran boleh ketemu lagi atau mungkin sehari sesudahnya boleh. Ya, setelahnya bisa ya. Untuk pasca nanti ya, kemudian nanti jam hari berikutnya juga bisa. Oke. Luar biasa Pak Adi. Terima kasih banyak waktunya ya. Mungkin sudah meluangkan waktu sehingga mengganggu kegiatan hari ini. Tapi sudah
Keren tadi dari awal persiapannya. Oke, gitu aja Pak Adi. Ya. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. Adi. Ya. Oh, mungkin itu saja dari kegiatan pra observasi kelas untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Oke, hari ini di pembelajaran hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Sigit. Nanti untuk pembelajaran kita akan diobservasi, disupervisi oleh Pak Sigit Priandoko. Gitu ya. Jadi silakan nanti kita kerjakan dengan semaksimal mungkin proses pembelajaran hari ini. Itu aja untuk perkenalan hari ini. Nanti biar Pak Sigit mungkin ada yang disampaikan Pak Sigit. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baik anak-anak, kita mulai ya. Hanya salah satu saya minta untuk memimpin berdoa. Ya, Mas Surya, silakan memimpin berdoa. Siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Dari salam. Selamat siang. Bisa dulu ya. Yang tidak masuk ada berapa orang? Ada? Aziz gimana? Aziz, Berangkat. Aditya, Radit, Rafa, Dedi, Elvis, ada. Kairos, Pina, Hasan, Indra, Buan, Iva, Kevin, Laila, Sakur, Mama Ibu, Riza, Agar, Naila, Putri, Ratna, Tama, Richard, Sakinah, Sifat, Sul. Oke, bagaimana? Gimana perasaannya? Baik. Sehat semua tapi nggak sehat? Puasa semua? Masih, kecuali yang kecil ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Subbabnya adalah tentang pembiasan cahaya. Oke, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu kemarin, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktik pembiasan cahaya. Alan, sudah ada yang punya semua? Sudah? Kita buat kesepakatan dulu. Ya, kita buat kesepakatan dulu. Kita nanti praktek, kita laksanakan kira-kira 1 jam. Setuju? Hasilnya dikumpulkan, setuju. Yang tidak selesai mengerjakan hukumannya apa? Harus dikerjakan ya, harus sampai selesai. Berarti nanti walaupun sudah selesai pembelajaran harus tetap dikumpulkan. Entah waktunya kapan harus dikumpulkan. Gitu ya? Oke, itu kesepakatan. Janji, kita harus berjanji bersama-sama. Oke, baik. Sebelum kita mulai, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum kita akan ke tujuan, saya berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin kita bentuk. Baik, sebelum masuk ke proses pembelajaran atau praktek, saya sampaikan tujuan kita itu nanti ada 3 ya. Tujuan pembelajaran
dik itu peserta dik ya, kalian nanti dapat nih yang pertama dapat menjelaskan hukum pembiasaan daya. Kemudian yang kedua menjelaskan pada dua medium. Nih, dapat menjelaskan jalannya sinar pada dua medium yang berbeda. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tujuan yang hendak kita capai untuk pembelajaran hari ini. Oke, nanti dikerjakan, ditulis sambil kita melaksanakan kegiatan praktek. Nah, sekarang silakan pegang perlengkapan yang sudah disiapkan. Yang pertama, tolong dibuka kacanya, diambil kacanya dari bungkusnya, ya. Buka, kemudian letakkan di atas kertas yang baru tadi dibagikan oleh Vina, ya. Posisinya landscape itu datar berarti, bukan seperti itu, kertasnya landscape. Nah, posisinya seperti ini, ya, posisi seperti ini, bukan berdiri, jadi posisinya seperti ini, sudah. Kemudian kalian bahasa Jawanya dibuat kotak, paham ya? Jadi posisi tubuh kita harus, mata kita harus sejajar dari sini. Nah, nanti jarum pendolnya harus dua. Nah, nanti kalian lihat dari sini. Ini ada 4, berarti yang 4 jarum pendol itu harus ditusukkan, itu harus lurus dari sini ya, lurus dari kaca, bukan di atasnya kaca, tapi lurus dari kaca. Ceploskan satu lagi, yang satu mepet ke kaca, yang satu agak jauh. Jadi 4 ini kalau dilihat dari kaca itu membentuk garis lurus, paham ya? Dilihat dari kaca, bukan dilihat dari atas kaca, paham? Oke, coba dikerjakan, yuk. Nah, kamu turun, tidak boleh, harus turun, jangan pelit. Nah, itu sosok yang pelit. Ketika masuk di kaca, posisinya nyingkup lagi seperti ini atau membuka. Pilih yang ini atau yang B? Pilih yang B. Oke. Kalau dari udara ke kaca itu mendekati garis normal. Kalau dari kaca ke udara
menjauhi garis normal. Nah, nanti kita akan simulasikan. Inilah yang dinamakan dengan hukum pembiasan cahaya. Tinggal nanti udara dengan kaca itu kita ubah. Karena pembiasan cahaya itu akan terjadi kalau ada perbedaan kerapatan optik. Rapat. Sekarang saya tanya, udara dengan kaca itu rapat siapa? Luar biasa, selamat siang. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Pak Budi. Oke, luar biasa. Mas Sigit, tadi kita sudah istirahat. Iya. Kita lanjutkan lagi sesi pendampingan ini. Siap. Semangat ya, Pak Budi Semangat. tadi ya. Siap, semangat. Rawuhnya Terima kasih. sama dengan kami. Mas Sigit, Iya. pada saat kita pendampingan B4, dengan ditugasi untuk melakukan praktek kucing kaitan dengan kegiatan pra observasi pembelajaran dan observasi pembelajaran. Dengan saat ini Mas Sigit, kita akan mendengar bagaimana penjenengan berdua untuk berdialog dengan teknik kucing ya, teknik kucing kaitan dengan kegiatan di pasca observasi pembelajaran. Mas Sigit, berdasarkan catatan dari penjenengan sampaikan pada saat pra dan observasi, saya kalau boleh itu mengacungkan 2 jempol. Terima kasih. Ternyata banyak sekali pelajaran kita yang saya peroleh dari penjenengan berdialog melakukan observasi, itu beberapa inovasi pembelajaran bagaimana mengaktifkan anak. Ini suatu pelajaran yang luar biasa untuk saya. Untuk selanjutnya Mas Sigit, hari ini silakan. Pak Adi sudah kondisinya sudah siap ya. Siap. Mas Sigit juga fisiknya juga siap. Alhamdulillah. Ya. Tentunya waktu ini memang sudah punya ruangan untuk berdialog. Oke Mas Sigit, saya mohon pamit untuk mengamati dari belakang. Berikan pengalaman praktek coaching yang terbaik, menunjukkan kompetensi dan prinsip-prinsip sebagai coach dari Mas Sigit, dan juga dialog-dialog yang membangun untuk kita berdua. Mohon izin, selamat untuk praktek kucing pasca pembelajaran. Silahkan. Mas Sigit. Terima kasih Pak Budi. Selamat siang Pak Di. Semangat. Semangat. Luar biasa. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah Mas Sigit, keluarga sehat walafiat. Tidak mungkin sakit ya enggak ya? Tidak. Ini kondisi anak sudah dikondisikan sudah. Untuk pembelajaran hari ini sudah, alhamdulillah Mas Sigit, berkat pembelajaran sekarang anak tambah semangat, banyak yang aktif. Luar biasa. Oke Pak Adi. Kemarin saat kegiatan observasi di kelas, saya mengapresiasi yang luar biasa sama Pak Adi. Ya, dari kemarin ada diskusi, kemudian praktikum yang sudah Pak Adi laksanakan di kelas itu sungguh luar biasa. Saya tertarik gitu, ya. Jadi model-model pembelajaran yang sudah Pak Adi terapkan. Hari ini nanti kita akan dialog tentang pasca observasi dari kegiatan pembelajaran kemarin Pak Adi. Sudah siap Pak Adi ya? Siap. Oke. Dari pembelajaran yang kemarin sudah Pak Adi lakukan, itu mungkin ada hambatan-hambatan yang mungkin saat pembelajaran. Oke. Hambatan-hambatan kemarin pas saat pembelajaran Mas Sigit, Iya. itu yang pertama, itu ada beberapa anak yang tidak membawa alat karena Iya. mungkin tidak membaca WA malam harinya ya. Ya. Jadi itu yang pertama. Tapi alhamdulillah saya fasilitasi, saya sudah siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, ternyata ketika pembelajaran Mas Sigit ada beberapa anak yang masih kurang aktif. Masih kurang aktif. Masih kurang aktif. Oh, iya. Betul. Jadi perlu saya aktifkan lagi. Oke. Tuh. Jadi berarti tetap sudah persiapan ya Pak Adi. Sudah. Ketika anak tidak membawa alat, jenengan juga sudah menyiapkan sudah siapkan. cadangan ya. Cadangan. Cadangan istilahnya. Kemudian saat pembelajaran kemarin, mungkin tingkat kepuasan jenengan dalam saat pembelajaran gimana Mas? Nah, untuk pembelajaran kemarin alhamdulillah Pak Sigit, Iya. saya baru pertama kali senang sekali saya. Biasanya kalau anak 26 anak yang aktif paling persentasenya di angka 40%, sekarang naik menjadi kira-kira 70% lah. Itu Tingkat kepuasan Pak Adi dalam mengajar itu kalau saya kasih rentang 1 sampai 10 itu berapa? si angka awalnya
prediksi saya 4, sekarang berubah jadi 7 Pak Sigit. Nah, Harapannya bisa sampai berapa? ya harapan saya nggak muluk-muluk lah di angka 8 atau 9 lah. Oke, luar biasa. Mungkin dari pembelajaran kemarin hal-hal positif yang bisa Pak Adi ambil apa dalam pembelajaran kemarin? Hal-hal positif yang bisa saya ambil untuk kemarin itu adalah anak, terutama anak itu menjadi lebih aktif ketika proses pembelajaran. Kemudian semangat anak untuk mengikuti pembelajaran itu luar biasa. Bagi saya sudah luar biasa itu ya, kayak seperti itu sudah luar biasa. Itu Pak Sigit. Jadi yang mudah-mudahan nanti ke depan bisa saya tambah, maksudnya saya tambah inovasi biar naik, tambah semangatnya, keaktifan anak juga tambah. Nah, dalam pembelajaran kemarin tadi Pak Adi sudah menyampaikan bahwa keaktifan anak sudah mulai meningkat. Iya. Ya, jadi anak itu dari diskusi kemudian praktikum sudah melaksanakan. Tapi ada nggak yang mungkin pengen Pak Adi ubah untuk pertemuan selanjutnya? Oke, untuk pertemuan selanjutnya, yang pertama Pak Sigit, jelas inovasi pembelajaran. Iya. Karena kemarin kan saya memakainya eksperimen dan diskusi. Iya. Ternyata masih ada beberapa anak yang kurang aktif. Nah, akan saya coba. Yang pertama inovasi pembelajaran. Yang pertama itu adalah saya coba akan melakukan permainan. Oh, permainan. Permainan. Bermain, Saya ya? ajak bermain. Nah, jadi anak itu saya ajak bermain, berdiskusi dan praktek. Jadi kalau pengen ya mungkin kemampuan anaknya kan beda-beda ya. Beda. Ada yang senang memang bermain, ada yang senang langsung textbook praktek. Ya nanti saya jembatani. Mudah-mudahan pembelajaran ke depan lebih variatif, anak menjadi lebih senang, gembira, jadi tingkat keaktifan anak di pembelajaran menjadi naik. Iya. Dari tadi Pak Adi mungkin sudah menyampaikan mungkin dari inovasi pembelajaran seperti mau ditingkatkan lagi mungkin dari bermain. Tetapi ada nggak ketika Pak Adi saat pembelajaran menemui anak yang mungkin kendala seperti itu? Ya, jadi saya akan coba melakukan istilahnya apa ya, pendampingan individu lah. Pendampingan individu karena ini individu ya, jadi saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru BK yang di kelas di sekolah ya, untuk melihat permasalahan anak seperti apa, kemudian solusi nanti yang dapat didapatkan seperti apa, biar anak itu nanti menjadi aktif di pembelajaran, tidak seperti kemarin. Di samping itu, untuk meningkatkan kemampuan saya melihat pembelajaran yang menjadi baik atau tidak, saya akan berkolaborasi dengan guru IPA yang ada di sekolah kita Pak Sigit, yaitu Bu Ilma. Iya. Mudah-mudahan beliaunya bisa memberikan masukan untuk proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi untuk saya ke depan. Jadi Pak Adi tadi juga berkolaborasi untuk mengatasi atau mungkin anak-anak yang ketertinggalan itu mungkin kolaborasi dengan guru BK, kemudian guru IPA yang lainnya, seperti itu Pak Adi. Jadi saya apresiasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Adi tadi sudah menyampaikan semua masalah atau dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk tindak lanjutnya, mungkin Pak Adi punya strategi khusus untuk kedepannya. Ya, kedepannya yang jelas inovasi pembelajaran Pak Sigit. Inovasi. Karena anak itu kan bervariasi ya, bervariasi, punya kemampuan beda-beda. Jadi saya harus belajar mengelompokkan anak-anak itu senangnya di mana. Kemudian biar mereka menjadi lebih semangat lagi, aktif lagi ketika proses pembelajaran. Itu. Kemudian satu lagi kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang jelas pendekatan individu. Pendekatan individu ke anak, kemudian intinya satulah, saya pengen jadi teladan bagi anak-anak, jangan sampai tidak memberikan contoh yang jelek kepada anak-anak, biar nanti ketika pembelajaran pun anak terpacu lebih semangat lagi ketika proses pembelajaran. Oke, terima kasih Adi, terima kasih banyak
bisa saya ambil kesimpulan di sini. Saya ingin menguatkan lagi bahwa pembelajaran yang sudah Pak Adi lakukan sudah sangat-sangat menarik. Iya. Saya itu malah pengen seperti itu. Jadi mungkin masukan bagi saya untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian tadi sudah ada masukan tentang inovasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian ada pendekatan individu dan teladan baik bagi siswa murid. Ya, gitu. Itu aja Pak Adi. Terima kasih banyak untuk dialog atau coaching hari ini sudah dilaksanakan dengan baik. Luar biasa tadi. Selamat tadi ya. Dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih. Wow banget. Oke, terima kasih Mas Sigit. Ya, luar biasa. Saya hari ini menyaksikan praktek kucing pas observasi. Saya banyak sekali pelajaran hari ini yang saya dapat. Yang pertama kaitan dengan keterampilan Mas Sigit dalam mengkut Pak Adi yang diobservasi, sehingga Pak Adi bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-uneknya, bahkan sampai Pak Adi dapat mengambil suatu langkah untuk diterapkan menghadapi tantangan yang Pak Adi hadapi. Ini butuh keterampilan untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di diri pada kunci ini sudah banyak dikuasai oleh Mas Sigit, luar biasa. Sehingga pada hari ini tadi sudah ada kesepakatan Pak Adi akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam pembelajaran dengan lebih inovasi lagi kaitan dengan pemenuhan kebutuhan murid dengan berbagai macam metode pembelajaran ya. Dan juga saya dengarkan tadi tentunya juga akan membangun kolaborasi ya, dengan anak-anak, kemudian juga dengan guru kelasnya ya, dengan wali kelasnya, dan juga akan melibatkan guru BP ya tadi ya, dalam rangka bagaimana kita menyelesaikan permasalahan dari murid yang dihadapi. Luar biasa, terima kasih Pak Adi telah bersamai Mas Sigit dalam pendampingan ini. Untuk selanjutnya Pak Adi kalau akan melanjutkan kegiatan silakan Pak Adi, dan kami akan melanjutkan sesi pendampingan hari ini. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi.